Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pembahasan kami yaitu mengenai doa istiftah. Ada satu permasalahan di sini dikatakan tidak takwala al-musoli ketika orang masuk yang akan sholat ini menjumpai dia dalam keadaan masbuk. Masbuk ini ada yang mengatakan tertinggal dari bacaan takbiratul ihram, ada yang tertinggal suratul Fatihah, ini sudah dikatakan masbuk. Dan dia sudah mencatatnya daripada imam ini mungkin akhir surat Fatihah ataupun jadi sudah selesai Fatihah oleh surat. Orang yang masbuk ini, di sini dikatakan tidak perlu membaca surat, tidak perlu membaca doa istiftah, langsung dia masuk membaca Al-Fatihah. Akan tetapi di sini dikatakan ketika imam dalam keadaan rukuk, maka si makmum ini tidak perlu membaca apa-apa. Imam dalam keadaan rukuk, orang yang baru datang, maka dia langsung takbiratul ihram beserta niat. Allahu Akbar. Setelah itu langsung Allahu Akbar untuk rukuk bersama imam. Dan ketika ini sudah mendapati makmum yang masbuk ini rukuk bersama imam, dia sudah mendapatkan satu rakaat meskipun tidak membaca surat Al-Fatihah. Khusus untuk makmum yang masbuk semacam ini, dengan catatan dia rukuk bersama imam, menjumpai rukuknya bersama imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat meskipun dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi kalau makmum masbuk ini dia sudah masbuk, menjumpai imamnya rukuk, dia Allahu Akbar, Alhamdulillah, maka Fatihahnya harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Hanya kalau ada posisinya masbuk di sini, imamnya sudah rukuk, maka Anda segera takbiratul ihram beserta niat, kemudian takbirnya untuk rukuk bersama imam. Akan tetapi kalau sudah imam sami Allah, dia akan turun rukuk. Dan kurang lebih seperti ini posisinya. Ini imam posisi rukuk, ini makmum masbuk. Nah, ketika si masbuk, imam masbuk ini mau rukuk, imam naik sampai Allah dimana-mana, maka dia tidak mendapati rukuk bersama imam, dia kurang satu rakaat. Harus nambah, harus nambah. Dan mohon maaf, usahakan sekuat tenaga untuk tidak buru-buru. Kalau buru-buru khawatirnya nanti batal. Kok bisa batal bagaimana? Salah satu yang bisa membatalkan sholat adalah ketika si imam masbuk ini buru-burunya bersama imam, kemudian takbiratul ihramnya bersamaan dengan rukuk, Allahu Akbar, tidak bisa. Kenapa? Syaratnya dia harus berhenti setelah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau dia takbiratul ihramnya langsung dia rukuk, Allahu Akbar, batal sholatnya. Dia menghilangkan rukuknya di dalam takbiratul ihram ini, dia tidak ada takbiratul ihramnya. Padahal ini rukun di dalam sholat. Makanya dikatakan ya, si makmum masbuk ketika jumlah ini dia posisi masbuk, kalau imamnya masih surat, dia boleh membaca Fatihah tanpa diawali dengan ta'awudz atau aku bila langsung bismillah. Kalau ta'awudz dia harus menyelesaikan bacaan Fatihah sampai selesai. Tapi kalau langsung imamnya surat ya, imam surat, dia masbuk, langsung bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Tapi kalau tahu suratnya sudah jauh, ini sudah akhir, segera selesaikan daripada bacaan surat
Fatihah. Kalau sudah tahu masbuk, sudah tidak usah baca yang lain-lain. Doa istiftah tidak apa-apa. Kan mohon maaf, istiftah ini juga sunnah. Kalau Anda bersunnahnya terus kehilangan rukun, dan bagaimana? Hilang juga. Makanya, jadi kalau masbuk sudah tahu posisi masbuk, apalagi dia tahu posisinya akhir surat. Setelah Fatihah akhir surat, maka segera takbir, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Beda keadaan kalau di sana tadi apa? Dia menjumpai imamnya dalam posisi rukuk. Nah, di sini ada satu riwayat dalam hadis yang sahih dikatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau baca Fatihah tidak ada sholat, karena Fatihah itu merupakan rukun qoli, rukun ucapan yang ada di dalam sholat. Jadi satu riwayat dikatakan harus betul dan benar. Makhrajnya, bacaan-bacanya itu harus betul. Makanya saya sering mengingatkan imam jangan buru-buru dalam sholat, termasuk memberikan kesempatan makmum setelah walaqain. Imam yang bijaksana, saya beri kawannya pribadi, imam yang bijaksana adalah imam yang memberi kesempatan makmum menyelesaikan Fatihah. Di belakang kita itu macam orangnya. Ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, bahkan ada mohon maaf mungkin ada yang masih tahap belajar. Nah, makanya sekiranya imam ini memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Ukurannya ketika selesai membaca Fatihah, imam santah atau imam menjeda. Ketika waktu berhenti atau terjeda ini tadi, si imam ini membaca Fatihah dulu. Kira-kira dia selesai walaqain untuk dirinya, insya Allah yang di belakang ini taruhlah sudah selesai. Ataupun kalau mungkin ada yang mungkin kurang satu ayat atau mungkin setengah ayat. Jadi tidak jadi soal. Dalam artian tidak jadi soal, tidak terlalu jauh. Dan kalau walaqain amin bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainah. Makomnya begitu ini. Ya masih belajar ya. Yang perlu diperhatikan ya. Jangan terlalu buru-buru. Kita belajar untuk apa ya? Membetulkan dan kualitas sholat kita. Kalau sholat kita masih belum bagus, maka berusaha mana yang tidak bagus. Mana pun harus dipahami lebih spesifik, khususnya pada surat Al-Fatihah. Ini penting sekali. Insya Allah ya, kalau sholat kita tertata, tanda kutip saya ngomong sholat kita tertata itu bukan yang akan kita lakukan saja, tapi yang kita tinggalkan dulu. Kalau perlu kita koreksi pribadi kita, tanya sama dirinya, pernahkah dulu meninggalkan sholat? Kalau ingat, oh iya saya dulu pernah meninggalkan sholat, maka segera qadha. Nah, ini sholat yang tertata, yang saya maksud tertata ini bukan yang hanya kita akan lakukan, tapi yang kita tinggalkan ini. Kalau ada maka diperbaiki lagi. Semampu kita, dalam artian semampu kita ini kita tahu jumlahnya, maka niatkan ya Allah saya akan bayar sholat saya yang saya tinggalkan ini. Saya taubat, dia akan mengulangi lagi meninggalkan sholat kemudian dibayar. Nah inilah dalam rangka menata. Kalau ada yang tertinggal daripada sholat yang dulu ketika kita balik, ada yang ditinggalkan atau yang akan kita lakukan sudah niat diancang-ancang, jangan sampai kita meninggalkan sholat kemudian mempelajari daripada perkara sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya sholat. Nah itu harus kita pelajari dulu. Apalagi yang kita pelajari selain kalau perkara agama. Kita ujian dunia yakin, saya yakin di semua seperti sudah pinter. Sudah pinter urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, ayo kita belajar. Kalau di awal kita begini katakan Allah tidak senang dengan manusia yang pintar urusan dunia, tapi jahil, tapi bodoh daripada urusan akhirat. Karena nantinya kita akan kembali kepada kampung halaman kita, yaitu kampung halaman akhirat. Yang diawali kita akan masuk gerbangnya akhirat alam barzah. Saat ini kita di alam dunia. Sebentar lagi Allah alam kita akan masuk alam barzah. Semoga semuanya berkenan.
Ayo, mumpung masih ada waktu ini, mumpung masih ada waktu, termasuk saya mengingatkan pribadi saya ini, tanggung jawab kita kepada Allah apa yang sudah terlalaikan, sholatkan, puasakan. Ini kita teliti, kita ingat-ingat. Inilah yang dimaksudnya muhasabah. Muhasabah setelah yang kita lakukan. Jangan sampai kita nanti menyesal. Masuk alam barzah, utang sampai ini tidak bisa bayar. Kalau masalah soal barzah sudah tidak bisa bayar. Bayarnya ya di akhirat nanti kalau bilang tidak. Akui kesalahan kita, kelemahan kita, janji sama Allah. Kalau punya tanggungan akan saya bayar ya Allah. Tanggungannya sama Allah kemungkinan besar ya cuma 2 tok. Selain 3 ini nada. Ini tidak semua orang nada. Tapi kalau sholat mungkin ada sebagian di antara kita yang punya tanggungan. Mungkin yang ngomong sendiri juga punya tanggungan. Itu juga puasa. Bukan hanya perempuan toh punya utang puasa. Lagi banyak kadang melemahkan dirinya semua. Ya memang kalau awal puasa itu ngeluh itu pasti sudah pusing, berarti bahaya. Bagaimana sama aneh awal-awal puasa jam 10 itu gini memang tempatnya di situ pusing. Jangan mendapat isep. Yo ini. Dan kalau mau masuk rumah sakit kayak gitu pusing. Ya awalan keadaan visual di situ. Ya, ayo kita muhasabah untuk diri kita, tanggungan kita kepada Allah apa yang belum kita selesaikan. Ya mungkin dari istiftah doa kita ini yang bisa disampaikan. Iya, betul. Iya, apa-apa berkaitan bacaan doa, bacaan ta'awudz tadi. Dia itu menerangkan kalau imam si makmum ini masbuk, dia mau menjantung tapi dia baca ta'awudz, dia harus menyelesaikan bacaan Fatihah. Iya. Itu kalau keburu imamnya sudah berdiri, ini dia hukumnya sholatnya bagaimana? Kurang satu. Cuma nambah aja. Tidak batas, kurang satu. Hukumnya bacaan ta'awudz ini bagaimana? Sudah, ini kita bahas. Mungkin ada yang lain tentang iftitah atau perkara yang lain sebelum kita baca isti'adzah atau ta'awudz di sini. Qabla qiraatil Fatihah. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman di sini, "Fa'idza" dan mata saya enggak berbicara. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ya, ayat 98 insyaallah. Di sini dikatakan ada satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan setelah ba'da iftitah wa qabla qiraati alhamdulillah. Nah, ini ada alhamdulillah yang dimaksud ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, saya ingatkan lagi ain ya, bukan aku. Beda lagi dengan aku. Kita harus belajar pengucapan ain. Jangan nga. Atau sering saya jumpai orang mengatakannya karena dalilnya guru saya dulu ketika ngajar itu nga. Jadi kita ikut. Kalau gurunya salah ya jangan diikuti. Ain, alaihi, bukan alaihi. Coba kalau masih belum begitu mengerti tentang Fatihah dalam artian makhrajnya, seringlah kita melihat daripada. Makanya kalau saya akan dikasih buku rotib, meskipun mohon maaf saya hafal rotib, saya sampaikan banyak keutamaan, termasuk menekan kesalahan dari pengucapan makhraj, terutama dalam Fatihah kalau dalam sholat. Kalau kita sering melihat, insya Allah kita akan ngerti. Oh ini tempatnya tasdid, oh ini panjang, oh ini ain, oh ini hak, ini hak.
Jangan alhamdulillah. Ini perhatikan hak hurufnya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan, jadi kan perhatikan di sini pakai huruf H. Nah kalau kita bacanya Latin menjadi alhamdulillah semuanya. Roh, roh kalau di fathah kan bunyinya roh. Kalau bahasa Indonesia A. Coba perhatikan. Hati-hati ya. Kita sering melihat, insya Allah kita akan jadi ngerti. Oh ini hurufnya H, ini hurufnya Sin, ini hurufnya Shod. Kita akan tahu di sini. Makanya, jadi betul yang tadi katakan di dalam awal-awal kita ini di dalam mukadimahnya di sini. Allah tidak senang orang yang pintar dunia, jadi urusan akhirat. Kalau kita urusan dunia, kita detail harus betul. Tidak boleh ada kesalahan. Dan itu kita perhatian. Tapi kalau urusan akhirat kita tidak mau. Ya harus mampu seperti ini. Padahal urusan dunia kita mau belajar, kita mau meluangkan waktu, kita mau korbankan tenaga bahkan harta kita untuk kepentingan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, ya siki kemampuan sampai ini. Itu. Ya. Perlu kita pahami di sini. Perkataan atau huruf-huruf di sini harus kita tahu di sini. Yang sering saya perhatikan hampir itu dari kalimat an itu hurufnya alif dulu, alif sama nun, an, kemudian baru ain, am, ta, alaihi, ain lagi, enek sing kepasen, jadi kabel dari ain, am, ta, alaihi, kepasen kabel dari ain, tidak salah. Hati-hati di sini. Sering lihat ketika baca Fatihah, sering lihat, diperhatikan. Oh, ini ada tasdidnya, harus disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan rohnya disebut, ditekan. Nir. Kalau malu untuk belajar, anak Anda yang di TPA, perhatikan kalau belajar. Saya dulu ketika anak saya belajar at-tartil, saya kan tidak bisa. Metode at-tartil itu ada lagunya sendiri. Saya tidak bisa. Saya dulu belajarnya bergantian. Alif fathah, ba fathah. Dulu saya belajarnya gitu. Ketika anak saya belajar, saya tidak bisa ngajar. Gak mungkin loh. Bapak ngomong dengan anak saya, tapi tidak bisa kan gak mungkin. Jadi baca dulu nanti dibetulkan kalau salah. Saya belajar lagunya seperti ini. Saya belajar sama anak saya. Ini tidak ada anak saya ngomong dia anak. Tapi itu belajar dengan kita belajar di situ. Makanya dikatakan kalau belajar itu dapat yang dulu. Tapi ya dia posisi. Bisa jadi kita sebagai guru bisa belajar kepada murid kita. Pemahamannya murid kita bisa lebih bagus dari pemahaman kita, bisa jadi seperti itu. Jangan malu dalam artian apa? Akui bahwa kita tidak bisa dalam diri kita. Ya kalau sama murid jangan ngaku saya nggak bisa. Itu model lopo dan yang gitu dan tidak apa-apa kita belajar. Anak kita sudah baca, kita perhatikan. Oh kita kapasitasnya lebih besar kok, lebih pintar. Nah, belajar dari yang baru akhirnya kita akan jadi anak kita. Ini bocoran saja. Tapi perkara Fatihahnya harus kita perhatikan. Mulai dari basmalah, mulai bis sampai waladhdallin itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Aminnya adalah hukumnya sunnah, bukan hukum. Tapi kalau ini awal, mulai basmalah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ini bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan sholat hukumnya sebagai rukun dan wajib kita untuk membaca dengan benar. Bukan lagunya yang bagus, jangan sampai keliru di sini. Memang kita disarankan membaca Al-Quran secara umum itu dengan suara yang bagus. Tapi juga saya pernah menjumpai lagunya bagus, tapi makronya amburadul, panjang pendeknya tidak karuan. Nah, kita harus pahami di sini ya. Dan kita betul ketika membaca surat Al-Fatihah.
sini dikatakan apa tadi? Kembali kepada nanti pribadi masing-masing seringlah melihat surat Al-Fatihah. Kalau Anda punya rutinan atau punya aktivitas yang sifatnya rutin membaca rutin belajar, buka kitabnya ada apa-apa. Untuk melihat tujuannya kita pandang Al-Quran saja, bagian dari Al-Quran itu saja kita lihat bagian dari mata kita, dan juga ada yang lain yaitu menekan daripada kesalahan. Nanti khususnya yang di belakang beberapa belajar ini sering banyak keliru. Ya latifal ajab ya zal ya alimas ini, perhatikan ya alimas ini sin dan roknya itu harus ditekan ini. Ya alimas sin, karena ada tasdid. Ya kalau kita ya alimas ini minan itu ya, berusaha untuk menekan dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran khususnya, dan mungkin yang lainnya yang dikir-dikir yang lainnya. Termasuk dulu saya juga mengalami satu kesalahan, yaitu ketika membaca kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu salah. Baru kemarin saya dihubungkan sama itu. Karena kebiasaan saya baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, berarti ada tambahan ha domah di sini. Salah itu. Makanya kalau sekarang saya baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi kalau Anda bisa ketika La ilaha illallahu, kalau saya haknya sudah disukun kemudian ada tambahan hak doma lagi, berarti haknya double yang saya baca itu. Kalau Anda bisa, saya berusaha, masih tidak bisa, akhirnya saya putuskan, saya kalau baca zikir La ilaha illallah, saya pisah satu-satu. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nah, dalam roti bulan itu, kalau bacanya satu persatu berarti 50 kali. Kalau digabung La ilaha illallah, La ilaha illallah itu 25 kali. Satu bacaan, 2 kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nah, di sini hukumnya membaca yang disampaikan Pak Budi tadi, bagaimana membuat hukumnya membaca ta'awud ini atau isti'adzah ini, yaitu hukumnya sunnah. Yang maknanya adalah kita berlindung kepada Allah daripada minasyaitonir rajim, godaan setan. Nah, ketika ini tadi, kalau kita masbuk kalimat ini, kalau masbuk tahu ini imam ini tinggal berapa ayat dalam surat, mungkin 2, mungkin 3. Ya, disarankan jangan membaca ta'awud. Kalau baca ta'awud, Anda harus menyelesaikan surat Al-Fatihah. Ada pendapat lagi, yaitu ketika makmumnya ini mendapati kurang 2-3 ayat di dalam surat ini tadi. Makmum masbuknya Allahu Akbar. Dia langsung baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Belum selesai Fatihah ini si imam ruku. Ada yang mengatakan makmum ini boleh ruku. Juga ada yang mengatakan lebih baik diselesaikan bacaan Al-Fatihah. Mana yang kita ikuti? Mana yang kita ikuti? Kalau Anda mau turun langsung, ya tidak apa-apa. Karena ada pendapat yang menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Karena imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi imamnya sudah ruku ini, kita belum, kurang 1 ayat. Kalau sekiranya imamnya ini tahu rukunya agak lama, diselesaikan. Kalau tahu imamnya ini semua cepat ini, dia naik ketika itu khawatir ketinggalan sampai 3 rukun itu bahaya. Ikut turun, dia mengatakan ya makanya sendiri saya sampaikan, imam jadi imam yang bijaksana, jangan sampai menjadi pada kutip beban makmumnya, terutama memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Insyaallah cuma depan disambung lagi sedikit waktunya dari ini. Insyaallah mungkin ada yang ingin disampaikan. Insyaallah pasti juga bacaan mengenai
isti'adzah atau ta'awudz ini sedikit sekali bahasanya, tidak terlalu panjang. Setelah itu nanti kita melanjutkan tentang kefarduan daripada membaca Al-Fatihah. Jadi mulai kita memperbaiki mulai saat ini yang masih ada hanya kurang pas atau kurang baik, ada kesalahan-kesalahan, itu dibetulkan. Bagaimana kita mengetahui kesalahan kita dalam membaca surat Al-Fatihah? Anda datang kepada seseorang yang mengerti ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, maka minta ditasheh. Maksudnya begini, Anda baca Al-Fatihah, dia yang nyimak, kemudian suruh nandai yang salah di mana. Nah, ketika selesai tahu ditandai, maka Anda akan tahu kesalahannya. Dan disitulah Anda akan membetulkan. Contoh kesalahannya satu, pengucapan hak menjadi hak dikasih tanda. Maka Anda memprioritaskan ketika pengucapan alhamdulillah itu betul-betul diperhatikan. Alhamdulillah. Kalau masih salah boleh diulang. Dalam sholat pun juga boleh. Alhamdulillah. Ingat, balik tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Atau balik dari alhamdulillah saja, atau balik dari awal, tidak jadi soal. Karena apa? Kalau salah itu kan jadi salah loh, kan sudah salah. Paham ya? Kalau tidak ada yang disampaikan, mari kita baca qasidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya المسلمين الذي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت عاما فامن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبد فقير على الباب أتوقد بدا الأسباب مدركا بدا ماما يا واسع الجود جودا الخير خير وعندا وقال الذي رمى عبده فادرك برحمتك في الحال يا مجد الفضل دورا يا مسع الكل برا أسألك سبل سترا على القبائل والأخطاء يا من يرى سر قلبي حسبي تلاوك حسبي وامحو بعفوك ذنبي واصرف سودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا ربي إني أسألك عفو عني ولم يغل بك ظني يا ملك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من سوء ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والقال وحب الدنيا جميعا من كل خير أقيما فيها البلايا مقيما ورسولها أنفس وشقا يا ويح النفس القوية عن السبيل السوية الحق راوي علي وقتها الجهل والمال يا ربي قل ولبسني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأحباب قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة قلبي وانظر إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي واغلل علينا العوافي ونجسس مقافي عليك تبصير وجمال يا ربي عبد ببابي يخشى لي مع عذابي ويرتجي ثوابي وخشى رحمتك حقا وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري وزد بيسرك عسري بمد جودك والإبطال ومن عليه بتوبة يغسله من كل حوبة
واصرف من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك الإجلال يا ربي أنت نصيري ولقني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الخجالة محمد هدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نحمد سرا وجهرا وبالهدايا والأسرار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتم علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وحامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو سيرة أو شبهة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أهدى في كل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في الأرض والثناء Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.